Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Etri Wahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD, izin perkenalkan diri, saya Alfias Minatifa dengan NIM 2307197 yang saat ini menempuh pendidikan program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di semester 3. Izinkan saya menjelaskan identitas modul ajar yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan model, sintaks, dan langkah yang saya gunakan dalam implementasi simulasi mengajar dan modul ajar itu sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan identitas modul ajar. Untuk jenjang sekolah yang dipilih adalah jenjang sekolah dasar, kemudian untuk fase dan kelasnya ada di fase B dan kelas 4. Untuk mata pelajarannya yakni mata pelajaran IPAS, Ilmu Pendidikan Alam dan Sosial, dengan tema tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan materi khusus bagian tubuh tumbuhan dengan moda dan model pembelajaran tatap muka dan model pembelajaran project based learning. Dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat dan peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Baik, kemudian dilanjutkan dengan sintaks. Untuk sintaks pertama, menentukan pernyataan atau masalah utama. Dilanjut dengan sintaks kedua, perencanaan proyek. Dilanjut dengan sintaks ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek. Dan dilanjut dengan sintaks keempat, memonitor kemajuan proyek. Sintaks kelima, mempresentasikan hasil kerja kelompok dari proyek yang sudah dilaksanakan. Dan sintaks keenam, mengevaluasi dan merefleksikan proses dan hasil dari proyek yang sudah dikerjakan oleh siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari modul yang sudah saya buat. Dimulai dari yang pertama, kegiatan awal. Yang pertama, guru memberikan salam pembuka dan peserta didik nanti akan menjawabnya gitu ya. Untuk salam pembuka ini, guru memberikan salam dan sapaan semangat untuk peserta didik, dan peserta didik akan menjawab salam dan sapaan dari guru tersebut. Kemudian, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa yang nantinya akan diikuti oleh seluruh siswa gitu ya, sebelum belajar bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, guru mengecek kehadiran peserta didik, apakah semuanya hadir, dan mengecek keadaan siswa, apakah mereka sehat atau kurang sehat. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyi lagu nasional dan ice breaking, dan guru memberikan motivasi serta pertanyaan pemantik untuk pembelajaran hari itu. Apakah seperti yang pertama, apakah manusia punya bagian tubuh? Apa saja bagiannya? Kemudian coba dimulai untuk menyebutkan dari bagian yang paling bawah gitu ya, disebutkan dari kaki, badan, tangan, kepala gitu ya. Kemudian dilanjutkan, apakah tubuh juga punya bagian tubuhnya juga. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan pokok pembahasan yang akan disampaikan dan tujuan pembelajarannya. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, guru menunjukkan sebuah gambar 3D tanaman gitu ya, dan mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhannya. Di sini peserta didik diharapkan bisa menyebutkan bagian-bagian yang ada di tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian dilanjut dengan peserta didik diminta untuk menyimak video pembelajaran, dan setelahnya guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang berisi 3 hingga 5 orang. Yang keempat, guru menjelaskan proyek gitu ya. Yang pertama, guru akan membagian bagian tubuh tumbuhan dan karton serta alat yang lainnya. Kemudian setiap kelompok dan peserta didik akan membuat tabel karton sebagai berikut. Nah, kemudian setiap kelompok akan diminta menempelkan bagian-bagian tubuh tumbuhan pada karton dan menuliskan fungsi bagian masing-masing bagian tubuhan tersebut gitu ya. Tak lupa guru juga membuat kesepakatan waktu untuk mengerjakan proyek dan mempersilahkan untuk mengerjakan proyek sambil monitoring setiap kelompok. Dikhawatirkan akan ada terjadi miskomunikasi melihat bagaimana peserta didik ini mengerjakan proyek di masing-masing kelompok. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya serta guru mengapresiasi hasil dari proyek peserta didik tersebut. Nah, dari hasil proyek tersebut, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil proyek. Kemudian, masuk ke kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan dan penguatan materi.
Selanjutnya, peserta didik akan diminta untuk mengerjakan LKPD mandiri untuk mengevaluasi apakah peserta didik sudah paham atau belum. Kemudian guru mengapresiasi hasil tugas LKPD peserta didik dan guru juga melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung, seperti apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam menyelesaikan tugas pada pembelajaran kali ini, dan apa yang membuat peserta didik bersemangat saat belajar dari hari ini. Kemudian guru mengakhiri kegiatan belajar dengan doa bersama dipimpin oleh salah satu peserta didik dan mengucapkan salam. Baik, terakhir sebelum menutup, alasan saya memilih model dan materi ini adalah sejatinya agar pembelajaran IPAS di SD bisa diterima oleh siswa dan siswi. Saya menggunakan model PJBL supaya mereka bisa paham gitu ya mengenai materi melalui proyek yang diberikan dan mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan konteksnya. Sekian penjelasan mengenai identitas modul yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.